Aku beritahu kalian. Kalian harus melayani Tuhan dengan uang kotor itu. Agar dapat menunjukkan kesetiaan kalian kepada Tuhan. Saat harta tidak lagi berguna, Tuhan akan membawa kalian ke dalam rumah kekalnya. Orang yang di dunia yang paling kecil, namun di dunia yang besar, hatinya tetap setia kepada Tuhan. Orang yang tidak adil di dunia yang kecil, di dunia yang besar, ia juga tidak adil kepada Tuhan. Jika kalian tidak menggunakan uang kotor itu untuk melayani Tuhan, untuk menunjukkan kesetiaan kalian kepada Tuhan, bagaimana mungkin Tuhan mempercayakan harta yang sebenarnya kepada kalian? Jika kalian tidak setia dalam urusan Tuhan, bagaimana ia bisa menyerahkan warisan yang telah dijanjikan kepada kalian? Seorang tidak dapat melayani dua tuan. Karena tidak mungkin seseorang bisa membenci yang satu sambil mencintai yang lain, yakni menaruh keutamaan pada satu dan mengabaikan yang lain. Oleh karena itu, kalian tidak dapat melayani Tuhan dan sekaligus melayani uang. Bagian ini mengajarkan bahwa seseorang harus tahu cara menggunakan hartanya untuk melayani Tuhan. Untuk menunjukkan kesetiaan kepada Tuhan. Jika seseorang rela melakukan demikian, maka Tuhan akan melihat dan berkata, "Hei, orang ini rela menggunakan hartanya untuk melayani aku. Itu artinya ia setia kepadaku. Aku akan mempercayakan banyak urusan kepadanya." Maka Tuhan memberikan warisannya kepadanya. Agar kita dapat mengelolanya. Hari ini, mari kita lihat sekelompok saudari yang mencintai Tuhan dan karunia-Nya. Saudara-saudara bersedia menggunakan hartanya untuk melayani Bapa Surgawi. Seolah Bapa Surgawi secara khusus telah memberikan kepada mereka sebuah anugerah yang memberi mereka kesempatan untuk dengan gembira melayani Tuhan. Misalnya, Bapa telah memberikan banyak anugerah berupa inspirasi untuk menciptakan lagu, serta anugerah untuk menyembah. Yaitu seolah berkata, ketika kita setia kepada Tuhan melalui uang kotor itu, Tuhan menganggap pelayanan kepadanya sebagai tanda kesetiaan juga. Saudara-saudari merasa bahwa harta kita bagaimanapun juga tidak berarti di mata Tuhan. Tetapi kita rela berbakti dengan setia. Bapa Surgawi berkata, "Hei, jika dia setia kepadaku seperti ini, aku akan memberikan pekerjaan yang lebih penting, yaitu pekerjaan penyembahan kepadaku. Dan menyerahkan anugerah penyembahan kepadaku kepadanya. Agar dia dapat menciptakan lagu-lagu yang lebih indah untuk memujiku. Serta memuji anakku dengan melayaniku bersama-sama dengannya. Agar dia dapat mendekat kepadaku." Wah, betapa beruntungnya kita. Bagi mereka yang melayani melalui penyembahan, mereka adalah yang paling diberkati. Demikianlah Tuhan berkata, baik di pusat kota yang terkecil, maupun di pusat bisnis kota besar. Jika kita setia kepada Tuhan dalam urusan yang tidak benar, dengan penuh kesetiaan kepada Tuhan, untuk melayani Tuhan dengan demikian, Tuhan akan berkata, "Hei, jika dia begitu setia dalam hal yang tidak benar, maka aku akan menyerahkan banyak orang kepadanya, yang pasti akan dipelihara dengan sepenuh hati sebagai domba-dombaku." Kemudian, Bapa juga menyerahkan seluruh hartanya kepada saudara-saudara kita. Lalu sang Bapa berkata, "Anak ini sangat setia. Aku akan memberikan seluruh rumahku, serta kerajaan Tuhan, dan segala sesuatu dalam kerajaan anakku kepada anak ini. Dia pasti akan setia, begitu pula beruntungnya dia." Intinya, bagian ini mengajarkan bahwa di lingkungan yang kecil, terutama terhadap kekayaan yang kita miliki, kita harus memahami bahwa segala sesuatu yang dianugerahkan kepada kita, harus kita persembahkan kepada Tuhan. Apakah Tuhan tidak akan memberikan miliknya kepada kita? Kita rela memberikan milik kita kepada Tuhan. Lalu, apakah Tuhan mau memberikan miliknya kepada kita? Benarkah kita sungguh-sungguh rela? Jika kita mempersembahkan segala sesuatu milik kita kepada Tuhan, Bapa Surgawi juga akan memberikan segala sesuatu miliknya kepada kita. Baiklah, supaya kita dapat memberi kemuliaan yang berlimpah kepada Tuhan. Semoga kemuliaan dipersembahkan kepada Tuhan Bapa. Memuliakan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Semoga kemuliaan diberikan kepada Bapa dan Tuhan.